Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 852. Rose tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan bertanya dengan curiga, "Oh, Huaxia masih memiliki tempat yang tersembunyi?" Nah, Departemen Pesawat Militer. Lin Yu mengangguk dengan wajah cemberut. Tempat yang dia pikirkan adalah gudang rahasia No. 1 hingga No. 3 dari Departemen Pesawat Militer. Tempat ini sangat rahasia sehingga orang biasa bahkan tidak mengetahuinya, dan bahkan jika mereka mengetahuinya, itu tidak akan membantu. Mengenai tingkat kepentingannya, koneksinya tidak dekat, apalagi mencuri barang dari dalam. Jadi sangat aman untuk menyimpan kotak ini di gudang rahasia 1-3. Rose sedikit tertegun ketika mendengar kata-kata itu, sebagai orang yang masih dikejar oleh Departemen Pesawat Militer dan Han Bing, dia tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan Departemen Pesawat Militer, tapi pada akhirnya dia mengangguk dengan lembut, dengan ekspresi serius. Chong Lin Yu berkata, "Saya tidak percaya pada Departemen Pesawat Militer. Saya percaya pada Anda." Saat dia berbicara, teleponnya berdering, Bailey menelepon, dan Rose meminta Bailey untuk menemukannya di sepanjang gang. Segera sosok yang membawa tas ransel hitam bergegas masuk, itu adalah Bailey. Seperti sebelumnya, setelah melihat Lin Yu, Bailey masih terlihat muram, tanpa wajah baik sedikitpun, bahkan dengan sedikit permusuhan. Dia melirik kedua orang organisasi Shenmue yang pingsan di tanah, dan tidak banyak bertanya. Menempatkan tas ransel di tangannya langsung ke tangan Rose, dia berkata dengan suara yang dalam, "Berikan hal yang sangat berharga kepada orang luar, kamu harus berpikir jernih. Jangan lupa, jika kita tidak memiliki orang luar ini, hal-hal ini, kita tidak akan bisa mendapatkannya." Rose melirik Bailey dengan samar, dan berkata dengan nada yang agak ironis, seolah-olah dia sangat tidak senang dengan sikap Bailey terhadap Lin Yu. Berbicara tentang Rose, dia langsung memasukkan tas ransel hitam ke tangan Lin Yu, tersenyum pada Lin Yu, dan berkata, "Adik, aku akan menyerahkan ini padamu. Aku harus menyimpannya untuk adikku. Kekayaan bersih dan kehidupan saudari. Ini baik." Lin Yu tersenyum dan mengambil barang-barang di tangan Rose. Melihat bahwa kotak-kotak ini hanyalah tas ransel biasa, dia menyipitkan mata dan bertanya dengan setengah bercanda dan setengah serius, "Kalau begitu kamu tidak takut aku akan membukanya? Lihat kotak. Kamu berani?" Wajah Bailey tenggelam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia dengan tegas berteriak pada Lin Yu, "Kalau begitu kau ambil kembali semuanya." Lin Yu mengembalikan tas ransel di tangannya ke Bailey dengan acuh tak acuh, dengan sedikit ketidaksenangan di wajahnya, tampak jelas bahwa mereka meminta bantuan mereka, tetapi mereka bahkan menunjukkan sikap ini terhadap diri mereka sendiri. Tanpa ragu, Bailey mengambil kembali tas ransel di tangan Lin Yu. "Bailey, apa menurutmu korban kita tidak cukup?" Rose menegur Bailey dengan suara rendah, lalu meraih tas ransel di tangan Bailey. Wajah Bailey berubah, dan dia tidak mengatakan apa-apa sambil cemberut. Memang organisasi Shenmue seperti anjing gila. Setelah mengetahui ada sesuatu di tangan mereka, tidak akan segan-segan mengejar ke belakang dan menggigit. Hanya dalam waktu setengah bulan, beberapa anggotanya telah terbunuh atau terluka. Justru karena saya tidak tahan tekanan ini, jadi saya mencoba yang terbaik untuk menemukan cara untuk memindahkan kentang panas ini keluar. Bagaimanapun, jumlah orang-orang ini terbatas, dan mereka tidak berada pada level yang sama dengan organisasi Shenmue yang kuat dan Liga Master Pedang. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di wilayah Tiongkok, rakyat mereka akan dibantai. Setelah bangkit, dia menyerahkan tas ransel di tangannya ke Lin Yu lagi, dan berbisik, "Aku percaya kamu." Bailey menatap Lin Yu dengan marah, menoleh, dan tidak mengatakan apa-apa lagi.
Aku hanya bercanda. Lin Yu tersenyum, mengambil tas ransel, dan berkata, jangan khawatir, aku akan mengembalikan kotak-kotak ini kepadamu tidak peduli bagaimana itu diberikan kepadaku. Rose mengangguk, tersenyum pada Lin Yu, memiringkan kepalanya dan bercanda, adik, kamu bilang. Kamu sangat membantuku, bagaimana aku bisa membalas budi kamu? Hidup dengan baik. Lin Yu berkata padanya dengan ekspresi lembut, suaranya tidak keras, tapi dia penuh perhatian. Ketika Rose mendengar ini, tubuhnya sedikit gemetar, dan matanya melebar. Sui Lingling menatap Lin Yu dengan linglung jelas, jawaban Lin Yu di luar dugaannya. Melihat mata Lin Yu yang cerah seperti bintang, Rose sepertinya telah terkena sesuatu di dalam hatinya. Dia melompat terus terang, menatap Lin Yu dengan kosong untuk sesaat, lalu mengangguk dengan penuh semangat, dan berkata dengan serius, oke, aku janji. Kamu. Rose, sudah larut, ayo pergi. Bailey di samping melihat Lin Yu dan Rose hampir sentimental, saling memandang, setengah mati dalam hati mereka, murung, melihat waktu, dan mengingatkan Rose. Kalau begitu, adik kecil, selamat tinggal. Rose memohon pada Lin Yu dengan sedikit cemas, dan berkata, jangan khawatir, akan ada berita tentang Ling Xiao dan Wan Xiu di masa depan, aku akan memberitahumu secepatnya. Setelah berbicara, dia berkedip dan tersenyum pada Lin Yu, berbalik dan mengikuti Bailey keluar gang. Ayo pergi setelah makan malam, aku akan memasak ikan siang ini. Lin Yu tersenyum lembut padanya dan berkata dengan lembut. Lain kali. Rose berbalik dan menunjukkan senyum menawan pada Lin Yu, meremas matanya, berbalik dan pergi dengan cepat. Setelah Lin Yu melihat sosoknya keluar dari gang, dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas pelan, dan tidak bisa tidak mengingat liriknya. Hanya karena orang-orang tertiup angin, kami tidak bisa membantu tetapi berkumpul. Kemudian Lin Yu memandang kedua anggota organisasi Shenmue yang telah pingsan di tanah, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Han Bing, dan meminta Han Bing untuk membawa seseorang dan membawa pergi kedua orang itu. Mungkin Han Bing bisa menghindar dari mereka. Tanyakan informasi apa yang ada tentang organisasi Shenmue. Kemudian Lin Yu menelepon Yuan He lagi dan bertanya apakah dia bisa menyimpan beberapa hal penting ke gudang rahasia nomor 1. Yuan He di ujung telepon tiba-tiba ragu-ragu ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan suara rendah yang agak malu-malu, Jiarong, kamu tahu, aku hanya seorang direktur akting, seperti membuka gudang rahasia No. 1-3. Ya, Anda perlu menanyakan petunjuk di atas. Dan ini adalah gudang rahasia umum, bukan untuk layanan pribadi. Lin Yu mendengar penolakan dalam nada Yuan He dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Rubah tua ini menjadi sangat cepat. Ketika dia memenangkan kejuaraan untuk pesawat militer pada pertemuan pertukaran tahun lalu, dia sangat antusias dengan dirinya sendiri. Luar biasa, aku tidak menyangka dia tidak berguna sekarang. Dan dia meminta sesuatu padanya. Yah, karena Direktur Yuan dalam masalah, lupakan saja. Lin Yu berkata dengan lemah, ketika saya melihat ke belakang, saya akan meminta Direktur Sui untuk membantu saya menemukan solusi. Saya hanya perlu mendiskusikan beberapa hal tentang organisasi Shenmue dengan Direktur Sui. Organisasi Shenmue. Yuan He tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Dia langsung menjadi tertarik, dan buru-buru bertanya, Tuan He, ada apa dengan organisasi Shenmue? Anda harus tahu bahwa karena Xiang Lao, Departemen Pesawat Militer dan organisasi Shenmue telah menjadi saingan, dan sebelum Hu Haifan turun tahta, dia juga mengetahui bahwa surga bawah tanah di luar ibu kota adalah bank organisasi Shenmue. Terlihat bahwa organisasi Shenmue telah mati selama beberapa tahun terakhir. Perubahannya masih belum bisa diprediksi, sehingga Departemen Pesawat Militer selalu menempatkan organisasi Shenmue sebagai target utama untuk penandaan. Selama diketahui ada anggota organisasi Shenmue di China, mereka akan langsung ditangkap. Itulah mengapa Yuan He sangat tertarik ketika mendengar Lin Yu menyebut organisasi Shenmue,
Karena dia juga ingin menghancurkan beberapa sarang organisasi Shenmue untuk meningkatkan pahala dan mendapatkan pengakuan dari atas, sehingga dia bisa mendapatkan posisi sebagai direktur pelaksana secepat mungkin. Jadilah positif. Tidak apa-apa, mari kita bicarakan saat aku melihat tempat air. Lin Yu berkata sambil tersenyum menyeringai. Oh, Jierong, apa gunanya kamu mencari Lao Shui? Dia adalah wakil direktur dan levelnya tidak sebaik levelku. Yuan He buru-buru berkata, jangan khawatir, saya belum menyelesaikan apa yang saya katakan tadi. Gudang rahasia rumah umum itu memang tidak sesuai dengan aturan untuk penggunaan pribadi. Saya akan langsung menolaknya jika diubah ke orang lain. Tetapi Anda berbeda. Anda adalah bayangan Departemen Pesawat Militer. Ling adalah pahlawan China. Jadi saya akan mencoba yang terbaik untuk menerapkan hal-hal di atas. Jangan khawatir, bahkan jika saya, Yuan He, menyerahkan wajah lama ini, saya pasti akan membantu Anda mendapatkan persetujuan di atas. Mulut Lin Yu tersenyum tipis, dan berkata dengan lemah, kalau begitu aku ingin berterima kasih kepada Direktur Yuan. Sama-sama, sama-sama. Yuan He menjawab dengan senyuman, lalu memutar matanya, seolah memikirkan sesuatu, dia berbisik kepada Lin Yu dan bertanya, namun, Jierong, saya dapat melamar Anda, tetapi Anda harus memberi tahu saya bahwa Anda telah menyimpannya. Apa itu?